Halo Sobat Maigen, selamat datang di segmen Inspirasi, dapatkan inspirasimu. Teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang Fu Dashi atau Mahaguru Fu yang merupakan salah satu kelahiran dari Buddha Maitreya. Fu Dashi ini terlahir dengan nama Fuxi pada tahun 497 di kota Tongyang yang sekarang kita mungkin kenalnya dengan kota Jiangsu di provinsi Yangzhou. Beliau memiliki nama Buddhis Fu Dashi atau Shanhui Dashi yang memiliki seorang istri bernama Liu Miaoguang dengan anak dua bernama Fu Pujian dan Fu Pucheng. Kemudian beliau parinibbana pada tahun 569 Masehi. Sobat Maigen, Fu Dashi terlahir di keluarga petani dan Fu Dashi sama sekali tidak mengecap pendidikan sama sekali. Jadi bisa dibilang Fu Dashi merupakan orang yang bodoh. Namun bodoh di sini tidak berarti benar-benar bodoh, tapi beliau juga adalah orang yang memiliki cinta kasih yang sangat tinggi. Keluarga petani biasanya setiap hari pergi untuk menanam di sawah dan juga pergi untuk menangkap ikan. Jadi setiap hari ketika beliau menangkap ikan, ada yang berbeda dengan orang-orang di desa lainnya atau orang-orang di kampungnya. Biasanya orang kampungnya kalau kita nangkap ikan nih, atau kita aja nih, kita nangkap ikan, apa yang kita lakukan? Udah ditangkap dari perangkap ikan, diambil semuanya buat bawa pulang dimakan. Namun Fu Dashi ini berbeda. Ketika sudah mendapatkan ikan dari perangkap, perangkapnya penuh nih. Dia gak bawa pulang. Dia buka perangkapnya. Waduh, aneh banget ya. Tapi ketika dibuka tersebut, Fu Dashi selalu berkata, yang ingin pergi, pergilah. Yang ingin tinggal, tinggallah. Nah, ikan yang pergi dianggap karmanya belum matang. Dan ikan yang tinggal dianggap karmanya sudah matang dan barulah disantap untuk keluarga Fu Dashi. Betapa penuh cinta kasihnya dari Mahaguru Fu ini. Di usianya yang ke-24 tahun, Fuxi atau Mahaguru Fu masih menjadi rakyat biasa. Dan kerjaannya setiap hari hanya bercocok tanam dan menangkap ikan. Namun, di saat itu beliau bertemu dengan Bodhidharma yang merupakan tokoh Buddhis terkemuka. Bodhidharma pun berkata kepada Fuxi, dulu di hadapan Wipasi Buddha, kita bersama-sama berikrar untuk menyelamatkan umat manusia. Sekarang, jubah dan mangkok kita sudah ada di surga Tusita. Kapan kamu akan mengambilnya? Waduh, ketika ketemu dengan orang, ketemu dengan stranger, orang yang tak kita kenal, mungkin kita akan kebingungan, apalagi di ngomongin dengan kata-kata yang sangat tinggi begitu. Mahaguru Fu sama juga seperti kita, kebingungan dan bertanya, apa maksud Anda? Ketika kebingungan tersebut, Bodhidharma pun berkata kembali kepada Mahaguru Fu, coba Anda lihat diri Anda sendiri di danau. Setelah itu, Mahaguru Fu langsung berkaca di air sungai atau air danau tersebut. Ketika berkaca, terpancar cahaya suci di belakang Mahaguru Fu, dan seketika tersebut Mahaguru Fu pun tersadar tujuannya untuk datang ke dunia. Bagaikan orang amnesia, langsung ingat tentang ingatannya kembali. Dan setelah itu beliau tersadar dan berkata kepada Bodhidharma, terdapat banyak besi di dalam tungku api. Seorang tabib yang hebat didatangi oleh banyak pasien. Saat ini yang paling penting adalah misi penyelamatan umat manusia. Buat apa kembali ke surga hanya untuk menikmati hidup? Dan di saat itu beliau bergegas untuk menyelamatkan umat manusia. Teman-teman, di saat Mahaguru Fu ini tersadar akan tujuannya untuk datang ke dunia, ini kejadiannya sepertinya sama dengan ketika Sakyamuni Buddha mengayunkan bunga bala sebelum parinibbananya, di mana saat itu tidak ada yang mengerti, namun hanya ada satu murid yaitu Mahakasyapa yang mengerti. Dan ini adalah sama, di mana kejadian tersebut merupakan transmisi sejati tanpa ucap kata. Ini merupakan dharma tertinggi yang tidak memerlukan ucap kata untuk bisa mengerti,
Inilah makna dari inisiasi sejati. Setelah kejadian itu, teman-teman, Futase mulai membina dirinya. Dan beliau membina diri di kaki Gunung Song. Beliau membuka lahan tiap hari, bercocok tanam, bertanam sayur, tanam buah pada siang hari. Dan pada malamnya, beliau mendalami kebenaran. Setelah bertahun-tahun membina, beliau sempat membangun suatu kuil bernama Shuanglin Miao. Teman-teman, selama membina di dalam kuil tersebut, ternyata suatu hari ada pencuri yang datang ke kuil tersebut. Pencurinya mau ngapain? Biasanya curi apa sih di wihara? Nah, pencuri ini mengincar sayur dan buah yang selama ini ditanam oleh Futase. Futase ketika mengetahui, ini kayaknya ada pencuri deh. Kira-kira apa yang dilakukan? Sobat Maigen, kalau misalnya kita kedatangan pencuri di rumah, mungkin kita akan refleks ambil sapu buat pukul pencurinya. Atau kita mungkin akan refleks telepon polisi untuk nangkap pencurinya. Namun, Futase ini dengan penuh cinta kasih membiarkan pencuri itu masuk. Sembari berkata, kamu gak usah mencuri. Letakkan keranjangmu di sini. Biarlah kamu mengisi dengan sayur dan buah yang ada di dalam kuil ini. Kenapa tiba-tiba dilakukan begitu ya, Sobat Maigen? Itu karena Futase tidak ingin pencuri itu memiliki karma pencurian. Teman-teman, Sobat Maigen, Futase sadar bahwa sebenarnya masyarakat ini sekarang sedang masa yang sulit. Sehingga ada yang mencuri untuk mengambil hasil panen dan sayur-sayur serta buah-buahan. Oleh karena itu, Futase tidak lupa untuk membagi hasil panennya, sayur-sayuran, buah-buahan, ditaruh di depan, dan juga orang yang mau petik boleh silakan ambil jika mereka sedang kesulitan. Sungguh betapa baiknya Futase kepada masyarakat yang membutuhkan. Sobat Maigen, Mahaguru Fu membina selama 7 tahun sambil bercocok tanam dan juga membantu umat manusia. Pada malam harinya, ketika beliau sedang bermeditasi, tiba-tiba datanglah 3 Buddha dari arah timur. Dan 3 Buddha ini memancarkan cahaya emas yang sangat berkilau. Dan cahaya emas ini dilihat oleh Futase, waduh silau banget. Dan cahaya emasnya tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Futase, sehingga Futase memiliki cahaya emas yang berkilauan. Dan di saat itu juga, Futase memiliki wangi yang harum banget. Dan juga memiliki aroma yang sangat gaib. Nah, setelah kejadian itu, ketika Futase memiliki aroma yang harum, tak lama kemudian Futase mengganti nama menjadi Sanhui Tase yang kemudian mulai membabarkan Dharma. Saat itu banyak sekali biksu, penganut Tao, dan orang awam yang berdatangan untuk belajar kepada Mahaguru Fu untuk mendapatkan kebenaran. Ibaratnya kalau di dunia sekarang tuh ya udah mulai banyak yang ngefans. Tapi teman-teman, biasanya kalau misalnya orang banyak yang ngefans juga banyak hatersnya, bener gak? Iya benar, dan Futase ini juga mendapatkan salah satu kejadian tersebut. Suatu hari, kepala daerah di sana yang kita sebut sebagai Wang Jie merasa sepertinya ini ada yang aneh nih dengan Futase. Dengan Sanhui Tase ini kenapa ya ini banyak banget orang yang suka sama Sanhui Tase. Beliau gak percaya karena aroma harum dan gaibnya itu Futase dikira sebagai siluman. Oleh karena itu, Futase ditangkap oleh Wang Jie dan dipenjara, dikurung selama 10 hari 10 malam tanpa diberikan makanan dan minuman. Wang Jie pada saat itu mengira, sepertinya beliau tidak akan bisa bertahan selama 10 hari 10 malam di dalam kurungan tanpa makanan dan minuman. Namun, gaibnya adalah Futase masih bisa hidup dengan tanpa makanan dan tanpa minuman. Wow, keren banget. Dan ketika Wang Jie melihat ini, setelah 10 hari, ini ada yang aneh, ini kenapa? Karena seperti biasa, Wang Jie juga ya udahlah, mau gimana lagi lah. Pada akhirnya diizinkan supaya Futase bisa kembali ke rumahnya. Dan setelah itu, setelah kejadian itu, kabar burung mulai tersebar di masyarakat. Wah, ini Futase ditangkap 10 hari 10 malam masih bisa hidup. Keren banget. Nah, setelah kejadian itu, Futase bukannya malah makin jelek namanya, tapi malah makin terkenal. Mahaguru Fu tentu saja bisa menyelamatkan banyak umat manusia. Dan
semenjak kejadian di kurung tersebut, beliau memiliki kesempatan untuk menyelamatkan umat manusia yang lebih banyak lagi karena beliau memiliki ketenaran yang lebih tinggi lagi. Tapi tentu saja beliau perlu menyelamatkan istrinya juga. Nah, beliau dan istrinya meyakinkan bersama-sama untuk bisa menjual rumahnya dan menjual lahan dari hasil kerja keras mereka untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Pada saat itu, negeri China sedang mengalami krisis, memiliki kemiskinan dan kelaparan sehingga banyak orang yang membutuhkan. Futase menyempatkan untuk menjual lahannya dan menjual rumahnya untuk bisa membantu orang yang membutuhkan. Di tahun yang sama setelah beliau menjual rumah dan menjual lahan, teman-teman, terjadi krisis pangan, di mana kelaparan melanda, semua orang tidak memiliki makanan. Harga makanan pun yang tersedia naik. Sobat Maigen, Futase saat itu kebingungan. Tidak ada rumah buat dijual, tidak ada lahan, bahan-bahan makanan juga selesai dibagikan. Beliau sisa memiliki istrinya. Dan beliau meyakinkan istrinya untuk bisa dijual menjadi budak pekerja. Dan hasil menjual istrinya tersebut akan dipakai untuk membantu umat manusia yang kelaparan. Wah teman-teman, ini sih keren banget ya. Karena mungkin di zaman sekarang agak aneh untuk kita menjual pasangan hidup kita. Mungkin ada salah satu kasus di mana waktu itu ada orang yang suka sekali berjudi. Orangnya saking ketagihannya berjudi, dia kalah terus. Beliau tidak punya lagi, udah menjual rumah, udah jual lahan, udah jual semua barang di rumahnya. Setelah itu beliau jual apa? Beliau jual istrinya, saking ketagihannya berjudi. Wah, kalau misalnya dilihat, beda banget ya dengan Futase yang menjual istrinya demi kebajikan untuk kebaikan masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Futase sebenarnya tidak memiliki niat jahat dalam menjual pasangan hidupnya, namun Futase memiliki niat yang sangat baik mengorbankan keluarganya untuk membantu umat manusia yang membutuhkan. Dan istrinya juga memiliki kebajikan yang sama tingginya seperti Futase. Ketika sudah diyakinkan kebajikannya terpancar dari dalam dirinya, istri Futase berkata, "Semoga umat manusia terbebas dari segala penderitaan." Dan beliau pun bekerja keras menjadi budak pekerja. Setelah istrinya setuju, beliau pergi ke orang yang ingin membeli budak pekerja. Beliau ke majikan dan menjual istrinya. Setelah mendapatkan uang tersebut, beliau bertemu dengan Buddha dan berikrar. Murid Huishan menghadap kepada Buddha Sakyamuni dan para Buddha di 3 alam. Hari ini saya mengorbankan istri demi menyelamatkan umat manusia agar terhindar dari bencana kelaparan. Setelah melunasi dosa karma ini, kami akan bersama-sama mencapai kesempurnaan. Dan setelah berikrar tersebut, teman-teman, Futase bekerja keras untuk menyelamatkan umat manusia. Istrinya bekerja keras juga untuk menjalankan tugasnya menjadi budak pekerja. Setiap hari, istri dari Futase, Liu Miaoquang ini bekerja keras tanpa henti. Sehingga setelah beberapa bulan bekerja, pemilik atau majikan dari Liu Miaoquang atau istri Futase ini sangat tergugah akan kerja kerasnya dari istri Futase. Jadi setelah beberapa bulan bekerja, majikan tersebut dengan penuh hormat mengembalikan istrinya ke Mahaguru Fu. Sobat Maigen, ternyata Mahaguru Fu semakin terkenal. Dan juga semakin banyak orang datang untuk belajar kepada beliau. Dan ada satu murid bernama Huichi yang datang meminta petunjuk. Dan Mahaguru Fu membabarkan tentang jalan kebodhisatwaan. Huichi begitu tersentuh dan menjadi murid beliau. Dan kemudian Huichi inilah yang selalu berkata kepada orang-orang bahwa Futase atau Mahaguru Fu ini merupakan kelahiran dari Buddha Maitreya. Sobat Majen, waktu itu ada satu orang tuan tanah yang ingin menyumbangkan tanah beliau ke Mahaguru Fu. Pada saat itu, tanah tersebut merupakan hutan, di mana banyak binatang buas yang ada di dalamnya. Ketika tuan tanah ini pengen kasih ke orang, gak ada yang berani nerima. Coba ditanya, kamu mau gak tanah ini?
Tapi masih banyak binatang buasnya. Agak berani. Ke orang B, kamu berani gak? Enggak mau juga. Nah, ketika sampai di tangan Futase, apakah Anda ingin menerima tanah ini? Namun tanah ini memiliki banyak binatang buas. Futase mendengarnya senang. Dengan senang hati menerima tanah tersebut. Dan Futase tinggal di hutan itu juga. Namun ajaibnya, Sobat Maigen, ketika tinggal di hutan, Futase tidak diserang sama sekali oleh binatang buas yang ada. Binatang buas tersebut bahkan tunduk dan jinak di depan Futase karena cinta kasihnya yang sangat besar. Sehingga Futase ini bisa memberi makan dan hidup berdampingan dengan binatang buas tersebut. Wah, sungguh indah dan sungguh besar kasih daripada Futase atau Maha Guru Fu ini, sehingga binatang pun tahu di mana orang yang penuh dengan cinta kasih dan mana yang bukan. Sehingga binatang buas dan segala jenis binatang yang ada di lahan itu menjadi jinak terhadap Futase. Pada suatu hari, Futase mengirim surat ke raja agar beliau bisa mendapatkan kesempatan membabarkan kebenaran di istana, agar bisa menyebarkan kebenaran dalam skala yang lebih luas lagi. Raja setelah membaca surat tersebut ingin mencoba mengetes apakah Futase merupakan guru yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, sang raja meminta para penjaganya, para pengawalnya untuk mengunci pintu kerajaan dengan sebuah gembok. Futase sebelum jalan sudah tahu, sepertinya ini raja ingin menguji saya dengan menggembok pintu kerajaan. Oleh karena itu, sebelum jalan, Futase membawa sebuah palu yang sangat besar dan digenggam di tangannya. Lalu, ketika beliau berjalan ke kerajaan, banyak sekali orang yang bingung. Ini kenapa Futase membawa palu dan berjalan ke arah kerajaan? Usut punya usut, ternyata Futase sudah tahu dan sudah sampai di pintu gerbang kerajaan yang digembok. Futase mengayunkan palunya dan menghancurkan gembok tersebut sehingga bisa masuk ke dalam istana. Ketika sudah masuk dan menghadap raja, sang raja bertanya kepada Futase, "Dari mana kamu belajar dan siapakah gurumu?" Futase kemudian menjawab, "Saya berasal dari tiada berasal. Ajaran tiada ajaran dan guru tiada guru." Waduh, ketika dibilang begini, mungkin kita juga bakal bingung. Namun, sebenarnya maksud dari Futase di sini adalah ingin menghancurkan kemelekatan terhadap aksara. Mungkin kalau misalnya sekarang kita ditanya, kamu dari sekolah mana, guru kamu siapa? Kita akan melekat. Contohnya, wah, kamu dari sekolah A ya, pasti sekolahnya sekolah yang hebat. Wah, kamu berguru sama guru B ya, guru B merupakan guru yang hebat, kamu juga pasti hebat. Namun, Futase ini memilih untuk berbicara ajaran tiada ajaran, guru tiada guru, berasal dari tiada berasal, untuk menghancurkan kemelekatan tersebut. Dan pada saat itu, Liang Wuti, raja tersebut, meminta Futase untuk membabarkan kebenaran, membabarkan kitab Sutra Intan. Seketika semua yang ingin belajar datang. Berikut juga dengan raja dan para guru-guru istana. Pada saat itu Futase naik ke mimbar, mengambil sebuah penggaris, dipukul ke mejanya. Setelah itu Futase turun dari mimbar. Orang-orang pun kebingungan. Mungkin sekarang Sobat Maigen sedang menonton juga kebingungan. Ini apa nih yang terjadi nih? Kenapa nih? Namun Guru Cekong mengerti dan langsung bertanya kepada raja. "Raja, apakah Anda mengerti apa yang disampaikan oleh Maha Guru Fu?" Sang raja kebingungan, ini apaan, orang cuma pukul penggaris, gimana cara mengertinya? Sang raja pun membalas kepada Guru Cekong, tidak mengerti. Namun Guru Cekong berkata kembali kepada raja, Maha Guru Fu sudah selesai menyampaikan kebenaran. Inilah yang merupakan transmisi tanpa kata-kata, yang merupakan inti dari ajaran Zen. Suatu hari, ketika menghadap raja, Futase datang dengan pakaian yang mungkin agak beda nih dengan stigma orang-orang biasanya. Beliau datang dengan topi Taoisme, dengan baju Buddhisme, dan sepatu Konfusiusme. Ketika datang, beliau pun langsung ditanya kepada raja, "Anda ini sebenarnya siapa? Dari ajaran mana? Apakah Anda merupakan orang awam?" Dan Futase sebenarnya di saat itu sedang berusaha untuk menyatukan 3 ajaran besar yang ada di China pada waktu itu. Dan inilah penampilan dari
Mahaguru Fu yang berhasil menyatukan 3 ajaran besar. Beliau sekarang dikenang dengan perawakan memiliki topi Taoisme, jubah Buddhisme, dan memiliki sepatu Konfusiusme. Di sini beliau selalu membawakan semangat Konfusiusme yang mengajarkan bagaimana caranya menjadi manusia, Buddhisme yang mengajarkan kebijaksanaan dan cinta kasih, dan Taoisme yang mengajarkan kebajikan. Dan inilah hasil karya dari kerja keras Fu Tashi yang berhasil menyatukan 3 ajaran besar yang ada di China. Sampai suatu tahap, Mahaguru Fu bersumpah. Beginilah sumpahnya. Murid Shanhui, hari ini di hadapan Buddha Sakyamuni dan semua Buddha dari 10 penjuru alam, murid dari kehidupan ini akan selalu melakukan jasa amal dari lubuk hati dengan tujuan untuk meringankan penderitaan umat manusia. Mulai hari ini menegakkan sumpah hidup bervegetarian selama 3 tahun dan setiap 6 hari sekali akan berpuasa makan. Semua penderitaan dari hidup vegetarian ini akan didermakan kepada umat manusia. Sehingga umat manusia bisa membayar dosa karmanya, bisa mengurangi penderitaan karena bencana, sehingga bisa mencapai kebebasan. Dengan berpuasa makan, pahalanya akan didermakan kepada umat manusia, sehingga di setiap masa tidak kekurangan makanan. Memiliki materi yang berlimpah, selamanya terbebas dari nafsu indera, tidak melakukan 3 akar karma, memupuk kebajikan, menaklukkan iblis dan mara dalam hati, dan mencapai kesempurnaan. Demikianlah sumpah dari Mahaguru Fu. Dan setelah beberapa saat kemudian, setelah beberapa tahun, beliau mendengarkan kabar bahwa temannya yang pertama kali menyadarkan Fu Tashi bahwa akan misinya dalam menyelamatkan umat manusia, yaitu Bodhidharma, telah parinibbana. Ketika mendengar kabar tersebut, Mahaguru Fu pun menyadari bahwa waktunya juga hanya sebentar lagi. Dan Mahaguru Fu pun melantunkan syair perpisahan. Bodhidharma telah pulang ke surga Tusita. Teman-teman yang bersama-sama menyelamatkan umat manusia telah pergi. Saya juga tidak akan lama lagi di dunia ini. Demikianlah syair perpisahan oleh Mahaguru Fu. Dan setelah beberapa saat kemudian, tidak lama, di usia yang 73 tahun, Mahaguru Fu pun mencapai parinibbana. Beliau meninggalkan dunia ini dan dimakamkan oleh murid-muridnya. Namun, ada kejadian gaib selama proses pemakaman tersebut. Selama 7 hari, jasad dari Mahaguru Fu ini masih bersih dan rapi, masih kelihatan fresh. Dan juga tidak memiliki tanda-tanda pembusukan. Jadi selama itu, banyak sekali yang datang untuk melihat dan banyak sekali yang datang untuk memberikan persembahan kepada almarhum Mahaguru Fu. Ada satu murid bernama Chen Zhongqi yang ingin memberikan persembahan dupa kepada Mahaguru Fu. Dan persembahan tersebut seperti Fu Zi yang sekarang kita persembahkan ke altar. Ketika Chen Zhongqi ini membawa persembahannya kepada altar persembahan, dari peti mati Mahaguru Fu sempat-sempatnya untuk mengambil persembahan dupa tersebut dari Chen Zhongqi. Dan demikianlah kisah yang maha gaib dari parinibbana Mahaguru Fu. Dan demikian juga mengakhiri kisah kita tentang Mahaguru Fu. Sobat Maigen, dari kisah Mahaguru Fu ini kita bisa belajar tentang bagaimana semangat dari Mahaguru Fu untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana beliau bisa berkorban. Awalnya beliau tidak memiliki basis pendidikan. Namun beliau tahu, beliau bisa melepaskan ikan. Beliau bisa menjual rumahnya, menjual lahannya, menjual istrinya untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Beliau juga berusaha untuk meninggalkan kemelekatan akan aksara yang mengajarkan kepada rakyat kerajaan untuk transmisi sejati tanpa ucap kata. Dan beliau juga berhasil menyatukan 3 ajaran besar, Taoisme, Buddhisme, dan Konfusiusme
yang membuat beliau menjadi ikon saat ini yang pemersatu dari 3 ajaran besar yang ada di negeri China. Mari kita bersama-sama untuk bisa menginsafi pribadi bajik dari Maha Guru Fu ini. Kita sama-sama belajar dan saya belajar sampai di sini. Sampai jumpa di inspirasi selanjutnya. Dadah! Teman-teman, futas. Oh ya, oke. Ikan, untuk memancing ikan. Oke, menangkap. Oke, ulang. Tidak seperti 3. Namun futase ini memiliki orang yang setelah sepakat, istrinya dijual ke pasar. Enggak ke pasar ya. Setelah sedih banget dijual ke pasar. Setelah menjual istrinya dikembalikan. Kesempatan untuk membebarkan kebenaran di kerajaan dan bisa menyebalkan. Oh, sudah mau selesai. Sampai jumpa di inspirasi selanjutnya. Yeay. Aduh, jelek banget tadi endingnya. Bentar, Fan.